Shalom Aleichem. Selamat pagi, anakku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini akan menjelaskan materi bab 1, yaitu saya adalah pribadi yang unik. Pribadi yang unik adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak sama persis dalam dunia ini. Walaupun kita dalam satu keluarga. Contoh, ayah ada kemiripan dengan saya. Ibu ada kemiripan dengan adik saya. Hanya mirip, tidak sama persis plek. Nah, itulah sifat-sifatmu juga berbeda satu dengan yang lain. Ya, lemah lembut, keras, ikut orang tapi tidak sama persis. Itulah pribadi yang unik. Tuhan menciptakan luar biasa. Nah, di sini saya pribadi yang unik. Setiap orang diciptakan berbeda-beda, sekalipun dia kembar, identik, itu tidak sama persis walaupun anak kembar. Mungkin wajah yang satunya agak bulat, satunya biasa atau lonjong. Inilah yang menyebabkan diri kita ini adalah pribadi yang unik. Itu dalam fisiknya tidak ada kesamaan. Karakter dan fisik antar pribadi. Karakter itu sifatnya. Dan tadi sudah saya katakan lemah lembut, keras, tidak persis sama kerasnya suaranya, lemah lembutnya tidak persis. Mirip, hanya mirip saja. Nah, setiap orang diciptakan itu berbeda-beda karena Tuhan luar biasa menciptakan kita. Nah, dalam keunikan itu membuat karya Allah benar-benar nampak dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari kelihatan sekali karya Tuhan. Tiap-tiap pribadi dapat saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menghargai antara pribadi satu dengan yang lain. Contoh, saling melengkapi tiap pribadi itu ya. Di rumah punya satu keluarga, punya kelemahan dan kelebihan. Itu saling melengkapi. Contoh, kakak mempunyai kelebihan mengajari adiknya. Ya toh, orang tua mempunyai kelebihan mengajari merawat anaknya. Adik juga punya kekurangan atau kelebihan, itu saling melengkapi. Jadi tidak saling mengolok, tidak saling menjatuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain agar sama di hadapan Tuhan itu ya. Supaya melengkapi itu terpenuhi, bagaimana caranya? Ya, menghormati, menghargai, tidak boleh menghina. Walah, ini adikku, bisa apa-apa itu apa kamu ya? Direndahkan. Kakaknya mentang-mentang. Sama sebagai seorang tua, mentang-mentang jadi bapak orang tua. Enak dewi semena-mena terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, anak mempunyai kelebihan, orang tuanya tidak bisa. Contoh yang sekarang, zaman sekarang ini era IT. Nah, orang tua dulu kan belum ada HP yang Android, ya toh, yang secanggih ini. Orang tuamu termasuk orang kuno ya, mungkin anak yang paling kecil orang kuno. Kamu ngolok-ngolok kan, alah apa mama gitu aja nggak bisa apa ya, nggak menghargai, ngolok-ngolok ini. Saling melengkapi, mama diajari, oh begini mah ini sama, begitu. Tapi ya menghargai antara pribadi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan menghargai itu kita mempunyai rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Bersyukur sekali. Saya diciptakan sebagai diciptakan sebagai adik, punya orang tua, papa, mama. Semua saling bersyukur. Ya, sudah diciptakan Allah yang paling sempurna di atas ciptaan yang lain. Kita harus bersyukur itu diciptakan sebagai pribadi yang unik. Karena pada dasarnya pribadi satu dengan pribadi yang lain akan saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, keunikan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Contoh, nah, kan kita apa? Kemampuan kita apa? Kita punya kemampuan menyanyi, ya. Unik kita menjadi banyak orang berkat karena kita harus berlatih terus menerus. Tidak nyanyi di kamar mandi, penyanyi bisa didengarkan banyak orang, yang mendengarkan senang. Itulah, ya. Bersyukurnya seperti itu, diciptakan pribadi yang unik, ya, menjadi berkat bagiannya orang di sekitar kita. Bukannya kita malah menjadi bumerang dalam masyarakat dan sebagainya. Nah, dari pribadi unik itu Allah memberikan karunia-karunia supaya kita kembangkan. Seperti tadi dikatakan, setiap orang pasti memiliki bakat dan memiliki keterbatasan yang merupakan anugerah dari Allah. Nah, memiliki bakat bernyanyi, menari, olahraga, terlatih untuk menyenangkan banyak orang. Memiliki keterbatasan juga karunia Tuhan. Contoh, kalian menjadi anak pintar, temanmu pas-pasan, punya keterbatasan. Nah, bukannya kamu menghina, mengolok-olok, tetapi menerima keterbatasan teman kalian atau keterbatasan kemampuan teman kalian juga di dalam keluarga. Itu semua karunia dari Tuhan, karunia dari Allah, ya. Nah, di sini sebagai manusia juga makhluk sosial, ya, homo homini sosial, yaitu dengan saling melengkapi satu dengan yang lain. Manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, satu dengan yang lain, saling tergantung, melengkapi. Hidup sendiri, semua apa dikerjakan sendiri tidak mungkin. Contoh di rumah, dalam satu keluarga, itu saling melengkapi. Ayah mencari nafkah, ibu mengatur rumah tangga, kakak membantu orang tua, adik juga membantu adiknya, saling melengkapi, ya. Enak dewe, wah mentang-mentang aku bisa sendiri. Nah, suatu saat kamu sakit, siapa yang nolong? Tidak mungkin sendiri. Bangun sendiri ke rumah sakit berobat nggak mungkin, pasti orang tua. Ya, itulah tergantung satu dengan yang lain, manusia makhluk sosial. Sama di dalam masyarakat, kamu hidup di masyarakat tuh. Nah, di masyarakat juga begitu. Di sana ada kerja bakti, mendirikan musyola, mendirikan balai RT dan sebagainya. Nah, itu saling gotong royong melengkapi. Ada yang bisa ngepo, ada yang bisa mendirikan ini, ada yang bisa ngecat ini, saling melengkapi. Itu semua karunia dari Tuhan, tidak bisa sendiri. Kalau mampu, wes aku iso mulai mendirikan sendiri nih. Nah, sombong, tidak boleh. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Di sekolah pun juga begitu. Di sekolah ada siapa saja. Oh, ada kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ya kan? Ada teman-teman, ada Pak Satpam, ada tukang bersih-bersih, saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lainnya, bekerja sama, punya tanggung jawab. Tiap-tiap manusia diberi tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan mengurangi keterbatasannya itu. Lihat dari dikatakan dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Di situ dikatakan firman Tuhan. Tanggung jawab merupakan tanggung jawab kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada sesama dan alam ciptaan yang lain. Tanggung jawab apa? Ya kita merawat, ya loh. Merawatnya, bukan merusaknya, itu merupakan tanggung jawab kita. Bakat kita harus bisa menjadi berkat Tuhan bagi sekitar kita. Bakat tadi, kalau kita kembangkan, ya Tuhan senang memberikan kamu bakat yang lebih, talenta yang lebih, ya, untuk dikembangkan, berlatih, jadi juara, disukai orang, banyak orang suka. Nah, itu tidak menjadi manusia itu sombong, tapi menjadi berkat banyak orang, ya. Orang menjadi senang, terhibur, yang sakit menjadi terhibur, yang sama-sama hobi bernyanyi juga terhibur, seperti itu. Bakat tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk berkat bagi banyak orang. Di gereja juga begitu, kalian mempunyai bakat harus mau ikut terlibat dalam gereja ataupun lingkungan. Bakat kamu apa?
bakatnya bisa melatih kur, ya, punya talenta itu ya dilatih, nggak diem saja, nggak mau. Allah buat apa? Nggak ada gajinya, nggak ada uangnya, untuk apa aku berlatih? Itu nggak ada gunanya. Bakat yang kalian miliki nanti akan mati. Mati dalam arti apa? Ya bakatnya lama-lama hilang, tidak berkembang. Talenta, bakat yang diberikan Tuhan, karunia dari Allah, nggak ada gunanya, nggak dikembangkan, nggak mau berlatih, nggak mau mengisi, membagi dengan yang lain. Itu ya. Nah, dalam mengembangkan bakat kesalahan manusia unik dan sebagainya, manusia ini kan diciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Nggak perempuan tok, Tuhan menciptakan laki-laki tok. Lihat, ingat kisah penciptaan Adam dan Hawa, ya toh? Manusia Tuhan menciptakan Adam, ya toh, laki-laki. Oh tidak, baik, laki-laki itu hidup sendiri. Wes tak ciptakanlah perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, ambil tulang rusuk Adam, jadilah perempuan Hawa. Tuhan menciptakan manusia harus setara, ya. Tidak bedakan Tuhan, oh laki-laki tok yang dicintai Tuhan, oh perempuan aja yang dicintai Tuhan. Tidak, laki-laki perempuan sama, baik muda, tua, kaya, miskin, hitam, putih, jelek dan sebagainya, cantik, sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Nah, manusia pada hakikatnya adalah citra Allah. Manusia diciptakan turut gambaran dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dalam Kejadian, ya, lihat Injil Kejadian bab 1 ayat 1, ya. Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Sudah jelas kan? Dikatakan Tuhan seperti itu. Nah, maka dari itu, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara. Ya. Namun laki-laki dan perempuan berbeda fungsinya. Laki-laki mencari nafkah, perempuan untuk merawat rumah, ya kan? Perempuan pada hakikatnya bisa melahirkan, laki-laki tidak. Ada laki-laki melahirkan, kodratnya perempuan yang hanya bisa melahirkan. Laki-laki bisa pun nanti operasi menjadi perempuan, nonsense, nggak ada alirannya. Tuhan nggak bisa, walaupun itu mau operasi menjadi perempuan tapi tidak bisa melahirkan. Itu sudah kodrat, fungsinya, ya, sudah ada fungsinya berbeda. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Nah, laki-laki harus menghormati perempuan. Sebaliknya, perempuan juga menghormati laki-laki. Ya. Contoh dalam kehidupan, biasanya laki-laki mentang-mentang, laki-laki kuat, kekar, saenake dhewe dengan perempuan. Alah, kamu cewek aja apa, bisa kamu di dapur masak, bla 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 dan sebagainya, mau hina-hina. Aku loh laki-laki nomor 1, pemimpin dan sebagainya. Wah, itu ya di mata Tuhan tidak seperti itu. Ya, harus menghormati satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan seperti itu. Sebaliknya juga begitu. Kecil, yang besar, dewasa, tua, muda, saling menghormati. Nah, masing-masing dari mereka harus saling melengkapi agar tercapainya firman Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas, Allah sudah memberkati semua yang diciptakan, ya. Beranak cucu dan berkembanglah, Tuhan sudah mengatakan. Itu maksudnya apa? Saling melengkapi, berkembang banyak, ya, untuk mengisi di dunia ini. Ciptaan Tuhan sudah menciptakan binatang, laut, udara dan sebagainya. Juga di sini dikatakan juga dalam keluhuran manusia sebagai citra Allah.
Manusia diciptakan Allah tadi sesuai gambar dan rupa Allah. Ya, tadi sudah dibacakan Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 31. Nah, yang mendasari ini. Tadi saya lanjutkan bab 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jelas sekali kan. Tuhan menciptakan tadi toh. Lihat segala itu semua amat baik. Nah, sebagai manusia secitra segambar dengan Allah, karena kita makhluk yang paling sempurna, punya akal budi, bisa membedakan baik dan buruk. Binatang tidak, ciptaan ini tidak. Baik dan buruk bagaimana? Jahat itu bisa bedakan baik bagaimana. Binatang nggak bisa akal budi, makan di situ, buang air besar di situ, tidur di situ. Kalau manusia tidak bisa di kamar mandi, buang air di sana, belajar tidur di kamar, bukan saya. Nah, itulah yang membedakan ya. Kita manusia adalah sempurna di hadapan Tuhan. Kita manusia diciptakan Allah sesuai gambaran dan rupa Allah. Bayangkan betapa Tuhan sayang pada kita. Manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna, memiliki akal budi, namun yang paling sempurna hanyalah milik Sang Pencipta, Tuhan Allah sendiri. Nah, kita dapat melihat secara lengkap pandangan gereja tentang manusia sebagai citra Allah dalam buku Katekismus Gereja Katolik. Di situ dijelaskan ya tentang manusia citra Allah, dogma ajaran gereja yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun. Dogma ajaran gereja itu sudah ditentukan dari rapat para kardinal uskup di Vatikan di Roma. Semua ketentuan pembaruan dari gereja Katolik ditentukan oleh rapat sidang. Namanya Konsili Vatikan kedua, namanya sidang itu. Ya, nanti menghasilkan dogma-dogma ajaran yang selalu diperbarui. Ya, tidak sakar PDW, tentunya tidak menghilangkan berpegang pada kitab suci. Ya, di sana juga tidak menghilangkan dari kitab perjanjian lama dalam Musa. Dogma 10 perintah Allah itu, dogma juga kan diajar Nabi Musa. Tidak ada laptop, tidak ada buku, waktu itu ditulis di dalam 2 loh batu. Firman Tuhan ada di situ, perintah dogma ajaran. Di situ ya mulai perintah 1 sampai 10. Ya, hormatilah orang tuamu, hormatilah Allah, gitu. Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat cabul, jangan ingin memiliki sesamamu, bla bla bla, semua ada di situ. Tidak boleh diganti-gantikan urutan perintah 1 sampai dengan 10. Dogma, ya. Juga doa-doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapak kami, Bapak kami kok hawan banget, tak potong aja segini, nanti doakan. Nggak bisa. Doa ya harus lengkap. Ya, nggak bisa diganti satu dengan yang. Nah, inilah yang kita balik sebagai pribadi yang unik, sebagai citra Allah, saling melengkapi. Kita segambar dan secitra dengan rupa Allah, saling menghormati, saling melengkapi ketidaksempurnaan itu, sehingga kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih. Selesai. Stop recording. Jangan